Saudari dan saudara, selamat bertemu lagi dengan saya, Pastor Serafin Dani Sanusi OSC. Bagaimana Paskah kita kemarin? Pasti mantap ya. Kita semua merasakan kebangkitan Yesus. Baiklah, kita akan mulai renungan kita pada hari ini, Selasa tanggal 6 Mei tahun 2025. Kita mulai dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudari yang terkasih, inspirasi renungan kita pada hari ini akan kita ambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 30 sampai dengan ayat 35. Sebab itu kata orang banyak kepada Yesus, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Apakah yang engkau kerjakan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Sebab roti yang dari Allah ialah yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata orang banyak itu kepada Yesus, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada satu pertanyaan besar dari orang banyak kepada Yesus. "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami melihatnya dan percaya kepadamu? Apakah yang engkau kerjakan?" Dari peristiwa ini kita ingat pada waktu hari Minggu Paskah yang kedua, Thomas tidak percaya akan Yesus karena ia belum melihat tanda. Begitu pula dengan orang-orang Israel. Mereka keluar dari Mesir dan mereka kelaparan, lalu mereka minta tanda. "Tanda apa kalau engkau Tuhan memang mengiringi hidup kami?" Dan mereka menerima mana, dan mereka mengharapkan Yesus juga melakukan hal yang sama, sesuatu yang serupa, bahkan sesuatu yang spektakuler. Ngeri ya saudara, spektakuler. Bayangkan, mereka nyuruh-nyuruh Yesus. Benar-benar. Jadi saudara-saudara, ternyata Yesus tidak hanya memberikan jawaban kepada mereka, tetapi juga Yesus memberikan sebuah undangan kepada orang-orang banyak itu, termasuk kepada kita. Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudari dan saudara, lapar dan haus, itulah dua kata yang kerap kali dialami oleh manusia. Manusia selalu punya kerinduan untuk memuaskan kelaparan fisiknya dan kehausan fisiknya. Tetapi manusia lupa, sejatinya ada rasa lapar yang lebih mendalam, ada rasa haus yang lebih mendalam. Kita menyebutnya sebagai lapar akan Allah
dan haus akan Allah. Kita juga punya rasa lapar akan cinta. Kita juga punya rasa lapar dan haus akan pengakuan. Kita juga punya rasa lapar akan rasa aman. Kita haus akan makna hidup. Apa sejatinya makna hidup saya ini? Apa sejatinya tujuan hidup saya ini? Sebagai orang Katolik, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bermartabat, apa tujuan hidup saya? Dan apa harapan hidup saya di tengah begitu banyaknya tantangan hidup di dunia ini? Saudari dan saudara, seringkali kita mencoba memenuhi rasa lapar dan haus itu dengan cara kita sendiri. Kita haus akan cinta. Kita cari pengakuan-pengakuan supaya orang mencintai kita. Kita buatlah media sosial kita supaya viral kemana-mana. Wih, ngeri sekali. Supaya orang sungguh-sungguh like kepada kita, subscribe kepada kita. Karena kita haus dan lapar akan pengakuan dan akan cinta. Atau kita malah lari ke hiburan-hiburan yang tidak sehat. Maka mohon maaf nih bapak-bapak, sorry ya. Kalau bapak-bapak sering nongkrong di Lapo, minum tua, nyanyi sampai malam, itu tujuannya apa ya? Apakah menghindari istri yang cerewet? Atau menghindari anak yang terus-terusan minta uang? Atau apa? Atau hanya sekedar ingin memuaskan rasa lapar kita, rasa haus kita akan perhatian? Mungkin di rumah kita nggak diberi perhatian, diprepetin terus sama anak sama istri. Akhirnya kita pulang dengan mabok habis minum tuak, gantian kita yang merepetin mereka. Puas rasanya. Waduh, kalau ini yang terjadi, mohon maaf bapak-bapak, maka bapak-bapak tidak punya tujuan hidup. Begitu juga dengan ibu-ibu. Apa tujuannya punya anak? Apa tujuannya membangun rumah tangga? Supaya mereka bisa menjadi orang yang benar, baik, jujur. Tapi kalau sejak kecil mereka diajari supaya tidak jujur, diajari berbohong, diajari untuk mencari keuntungan pribadi, diajari kalau ke pesta bawa kresek supaya bisa diisi makanan lah, maka kita cuma memuaskan rasa lapar kita hanya dengan hal-hal yang seperti itu. Maka bapak-bapak yang terhormat, ibu-ibu yang baik, mohon maaf ya, tapi itulah yang terjadi di antara kita. Kita lupa bahwa ada Yesus yang selalu memberikan roti hidup kepada kita. Apa itu roti hidup? Yaitu kita terus-menerus dengan tekun hadir dalam perayaan Ekaristi. Dalam Ekaristi, Yesus hadir secara nyata untuk menyapa kita. Maka bapak-bapak, bapak-bapak nih, kalau hari Minggu jangan cuma jadi tukang ojek, ngojekin istri dari rumah ke gereja. Istri turun, bapak pulang. Ya, kenapa nggak ikut misa? Sayang, kalau hanya sekedar jadi tukang ojeknya istri, ngantarkan istri atau anak ke gereja, bapak pulang. Ayolah, kita ikut bersama menghadiri perjamuan Tuhan. Disitulah kita akan mendapatkan begitu banyak inspirasi kehidupan ketika kita dalam Ekaristi memakan tubuh Kristus sebagai roti kehidupan, karena Dialah
yang selalu memberi kekuatan kita dalam menjalani hidup ini. Setiap kali kita menerima tubuh Kristus, para ibu, para bapak, saudari dan saudara sekalian, ketika kita komuni dan imam mengatakan tubuh Kristus atau PLB mengatakan tubuh Kristus dan kita mengatakan amin. Pada saat kita mengatakan amin itu, bahwa kita percaya bahwa di dalam diri kita Yesus hadir dan memberikan kekuatan, bahwa kita sedang memakan roti kehidupan sebagai sumber perdamaian di dalam kehidupan kita. Jadi kata-kata Yesus, barang siapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Itu menyentuh langsung ke dalam batin kita. Yesus sedih kalau ternyata kita hanya mencari kesenangan di lapo-lapo. Kita hanya senang mengantar anak atau istri kita sebagai tukang ojek ke gereja. Dan coba bayangkan, Yesus memandang kita dari atas dan mengatakan, sedih kali aku, Bah. Yesus sedih, pastor sedih, istri sedih, anak sedih, karena kita tidak mau membuka hati kita kepada Yesus, karena kita tidak mau mengakui kerapuhan kita dan kita mempercayakan kepada Yesus. Minum tuak bagus kalau hanya sedikit untuk kesehatan kita, tapi kalau minum banyak menghancurkan seluruh hidup kita. Tidak ada keluarga yang sukses di dalam bidang apapun juga kalau bapaknya senang minum tuak dan mabuk. Gak ada. Nah, memang tidak mudah membuang kebiasaan-kebiasaan lama, itu gak mudah. Tetapi percayalah, Yesus selalu menatap hidup kita. Yesus selalu memanggil kita. Yesus selalu rindu kita pulang ke rumahnya. Yesus selalu rindu kita datang kepadanya. Dan Yesus tidak akan pernah berhenti memanggil sampai hati kita terpanggil. Atau jangan-jangan sampai Yesus memanggil beneran selama-lamanya, baru kita bersadar, ya enggak lah, udah gak punya jiwa kita. Tetapi saudari dan saudara, bapak-bapak yang terkasih, ibu-ibu yang terkasih, anak-anakku yang terkasih, kalau kita datang kepada Yesus, kita tidak akan pernah lapar dan haus lagi. Lapar akan cinta, haus akan cinta, lapar akan perhatian, haus akan perhatian, kita tidak akan pernah lagi. Karena justru kita akan mampu memberikan perhatian dan cinta kepada keluarga kita yang paling dekat. Ini adalah janji. Janji akan kepenuhan hidup. Bukan berarti setelah kita menerima Yesus sungguh-sungguh dalam hati kita, terus segala tantangan hidup kita, gak ada godaan-godaan, semuanya akan ada. Tetapi ketika kita tahu betul Yesus ada dalam hati kita, tantangan godaan itu lewat. Kita hidup dipenuhi oleh kasih. Hidup kita dipenuhi oleh kehadiran Kristus. Hati kita selalu tergerak untuk mencintai dengan sungguh-sungguh pasangan hidup kita, anak-anak kita.
Pastor ini cuma bisa ngomong doang, teori. Kami yang mengalami pastor kehidupan ini. Sorry lah ya. Pastor juga hidup dari keluarga, berasal dari keluarga, mengalami juga hal-hal yang dialami dalam keluarga. Memangnya pastor datang tiba-tiba dari langit, ceplok kayak begitu? Kagak. Dari keluarga juga kami. Pastor hadir dari keluarga untuk keluarga. Ingat itu. Maka kalau pastor ngomong dalam keluarga, bukan hanya didengerin. Itulah sabda yang menenangkan kita. Oleh karena itu, bapak-bapak yang terhormat, ibu-ibu yang terkasih, saudari dan saudara yang begitu dicintai oleh Allah, mari mulai saat ini kita luangkan waktu untuk merenungkan kembali hubungan kita, saya dan pasangan hidup saya dengan anak-anak saya. Apakah saya sering meninggalkan mereka hanya demi kepuasan pribadi saya? Atau sekarang saya ingin lebih berkualitas dalam hubungan ini bersama dengan keluarga saya? Dan kalau saya sudah mulai berkualitas dengan hubungan dengan keluarga saya, maka itulah wujud dari roti yang hidup. Kita memberikan roti kepada keluarga kita. Kita sebagai roti juga karena Yesus hadir di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari mulai hari Minggu ini, bapak-bapak tidak lagi jadi tukang ojek untuk istri atau anak-anak. Ibu-ibu tidak lagi order ojek sama bapaknya. Tetapi satu keluarga ini, mari kita hadir dalam Ekaristi, mereguk bersama-sama roti kehidupan dari sakramen Ekaristi. Pulang kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Selamat mereguk air kehidupan dan selamat menikmati roti kehidupan bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.